Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 31-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya Tao dan Silpa kan akhirnya bertemu dengan salah satu kawanan, yaitu pasukan dari Dungeon Beast Mountain yang dipimpin oleh Dragon King Gilgamesh. Lalu tak lama setelah itu, Self dan De Guardia pun datang ke tempat itu untuk menahan para monster di kawanan itu. Cuma kan baru aja melancarkan beberapa serangan, De Guardia malah langsung ditumbangkan oleh Gilgamesh, dan bahkan Gilgamesh melakukan itu dengan sangat mudah. Padahal sebenarnya beberapa serangan De Guardia itu sudah lebih diperkuat lagi. Tapi ya memang kalau bukan Lloyd yang menggunakannya, maka De Guardia nggak akan bisa mencapai potensi maksimalnya. Makanya akhirnya Silpa dan Tao yang melihat itu pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Self yang masih di dalam ruang kendali. Bahkan saat itu Silpa aja langsung mengaktifkan Silver World-nya untuk menghentikan pergerakan Gilgamesh. Cuma kan gilanya ternyata Gilgamesh itu mampu bergerak bebas di saat Silpa sedang mengaktifkan Silver World. Jadi ya akhirnya saat itu mereka berdua pun sedang bertarung di dalam Silver World mereka masing-masing. Ya tentu awalnya Silpa sendiri benar-benar sangat terkejut begitu melihat Gilgamesh yang mampu bergerak bebas dan bahkan mampu mengimbangi pergerakan Silpa yang sedang menggunakan kecepatan dewa. Cuma kan dia juga langsung teringat tentang perkataan Senesil yang mana Senesil itu sempat mengatakan kalau masih ada satu bos dungeon yang bisa menggunakan teknik itu. Jadi sebelum berangkat ke medan pertempuran, Silpa itu kan sempat berlatih bersama Senesil. Nah di situ Senesil sempat menjelaskan banyak hal tentang teknik Silver World. Jadi teknik Silver World ini kan sebenarnya memungkinkan sang pengguna untuk mencapai kecepatan yang sangat-sangat tinggi, yaitu sampai tahap kecepatan dewa. Makanya bagi mereka dunia itu pun serasa sangat melambat atau membeku. Jadi ibaratnya dunia bayangan yang diciptakan oleh kecepatan ilahi itu seperti ini. Kalau dilihat dengan mata biasa dan tanpa mempercepat pemrosesan otak. Lalu kalau mempercepat pemrosesan otak itu jadi seperti ini atau lumayan bisa melihat pergerakannya. Dan lalu saat mengaktifkan atau menggunakan Silver World itu jadi seperti ini atau langsung bisa masuk dan sampai pada kecepatan dewa. Nah, jadi yang mengalami percepatan itu bukan hanya bagian tubuhnya saja, melainkan otaknya juga. Tapi kata Senesil, kecepatan dewa itu merupakan kemampuan yang sudah Silpa punya sejak awal. Cuma tanpa sadar Silpa sendiri yang menyegel kemampuan itu, karena dirasa terlalu berbahaya. Makanya di sini Senesil pun bertanya, apakah Silpa bisa menggunakan Silver World-nya dengan mata tertutup, yaitu untuk semakin melatih dan menguasai tekniknya itu. Nah, saat mengaktifkan teknik itu kan itu energi yang dikonsumsi bakal semakin banyak dan bahkan sampai 10 kali lipatnya. Apalagi bagi Silpa yang baru pertama kali mengaktifkan teknik itu. Walaupun di sini Silpa pun mengatakan kalau sebenarnya aku sudah bisa melakukannya di umur 3 tahun. Tapi karena terlalu melelahkan, makanya aku pun tidak pernah menggunakannya. Ya tentu Senesil yang mendengar itu sempat kaget bentar. Walaupun itu merupakan hal yang wajar. Karena Silpa kan memang anaknya Marquis yang memang sangat berbakat semenjak lahir. Nah, untuk bisa menghemat energi, di sini Senesil pun menyarankan Silpa untuk menirukan cara Cruz dalam menggunakannya, yaitu dengan cara menciptakan pengaturan on-off. Jadi supaya Silpa bisa dengan gampang dan bisa langsung beralih ke aktif dan non-aktif, karena dengan begitu kan bakal sangat menghemat energi. Nah, tapi kata Senesil lupakan dengan teknik Crimson Expression milik Cruz. Karena itu merupakan Silver World khusus milik Cruz sendiri, dan itu karena Cruz memang punya tubuh yang sangat spesial. Jadi Crimson Expression itu merupakan teknik Silver World yang sebelumnya Cruz gunakan untuk mengalahkan Mad Forest pada serangan terakhirnya cuy. Nah begitu mendengar ini Silpa pun langsung bertanya apakah Silver World itu memang ada jenisnya. Lalu Senesil pun mengatakan walaupun tidak banyak pengguna yang ku tahu, tapi setidaknya ada 3 jenis Silver World dan Cruz itu merupakan salah satunya. Lalu salah satunya lagi yang Senesil tahu itu yaitu salah satu bos dungeon dengan nama Dragon King Gilgamesh. Ya jadi ternyata Gilgamesh ini mampu menggunakan Silver World dan bahkan punya dia itu tipe yang spesial, yaitu Dark Dragon. Nah lalu mari kita kembali ke pertarungan Silpa melawan Gilgamesh yang mana saat itu mereka masih bertarung dengan mengaktifkan Silver World mereka masing-masing. Nah di sini Silpa itu sebenarnya sedang berpikir keras. Karena kalau dirinya terus-terusan beralih antara on dan off, maka bisa-bisa Silpa bakal terbunuh dalam sekejap. Karena bahkan di sini Silpa itu semakin merasa kalau kecepatan Gilgamesh itu semakin meningkat, atau mungkin Silpanya sendiri yang malah semakin melambat. Karena Silver World yang diaktifkan dalam kondisi prima itu kan bakal menciptakan pembekuan waktu yang sempurna. Nah, lalu seperti es yang mencair, semakin lama energi sang pengguna menurun, maka dunia yang dia bekukan juga lama-lama bakal berakselerasi.
Dan memang saat itu tenaga Silpa sudah mulai menurun. Sebaliknya dengan Gilgamesh yang bahkan belum ada tanda-tanda kalau energinya bakal menurun. Ya sebenarnya tentu dibutuhkan stamina dan energi yang sangat banyak untuk bisa mengaktifkan teknik itu selama terus-menerus. Dan harusnya Gilgamesh juga sudah kehilangan banyak energi untuk mempertahankan teknik itu. Namun dia sama sekali nggak kelihatan kelelahan dan tingkat kecepatannya juga sama sekali nggak menurun. Makanya Silpa pun semakin lama benar-benar semakin dibuat kewalahan. Nah, tapi setelah memperhatikannya lagi, Silpa pun akhirnya menyadari kalau Gilgamesh ini punya tingkat regenerasi dan ketangguhan yang sangat luar biasa. Bahkan dia punya stamina yang tak terbatas, yang berarti Silver Word-nya itu nggak akan pernah berakhir. Ya, jadi Silver Word Gilgamesh itu memang selalu aktif dan bahkan nggak akan bisa dimatikan. Karena Silver Word Dark Dragon itu memang jenis yang abadi yang tidak bisa dimatikan. Bagi dia yang selalu berada dalam keadaan seperti itu, satu harinya itu udah sama aja kayak bertahun-tahun. Jadi selama ini dia serasa sudah menjalani hidup selama jutaan tahun yang pastinya penuh dengan pengalaman. Makanya selama ini sebenarnya Gilgamesh itu selalu merasa bosan. Karena satu hari aja rasanya sudah kayak bertahun-tahun dan bagi dia dunia itu terasa sangat lambat. Ya sebenarnya dia ikutan dalam pertempuran ini juga untuk menghilangkan kebosanannya. Walaupun dia sempat mengatakan ternyata apa yang ku cari juga tidak ada dalam pertempuran ini. Tapi setidaknya untuk beberapa detik aku bisa menikmati pertarungan ini. Nah, saat itu sambil memberikan pujian ini, Gilgamesh pun bisa mematahkan kedua pedang Silpa dan hanya tinggal menumbangkan Silpanya yang saat itu sudah sangat terpojok. Sebenarnya di sini Silpa itu sudah hampir nggak punya kesempatan untuk menghindar. Tapi untungnya sebelum serangan Gilgamesh mendarat di tubuhnya, saat itu ada Tao yang tiba-tiba muncul dan langsung memberikan satu serangan pada tubuh Gilgamesh, yaitu Soul Attack Fire Dragon Palm. Awalnya Gilgamesh ini nggak merasakan apapun setelah terkena serangan yang kelihatan tidak ada damage-nya itu. Cuma kan setelah beberapa saat dia pun merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan bahkan sampai terluka seperti ini. Ya tentu Silpa yang melihat itu juga sangat terkejut. Karena dari tadi Silpa sendiri yang berhasil mendaratkan beberapa serangan pada tubuh Gilgamesh, efeknya nggak ada yang sampai seperti itu. Apalagi di sini Silpa dan Gilgamesh itu kan masih dalam kondisi Silver Word mereka. Sedangkan Tao yang tidak menggunakan teknik itu tentu nggak akan bisa mengimbangi kecepatan mereka. Makanya setelah itu Gilgamesh pun langsung berpindah ke belakang Tao dan bersiap untuk memberikan serangan padanya. Sedangkan Tao-nya sendiri masih kelihatan nge-freeze bagi mereka. Namun begitu Gilgamesh belum sempat mendaratkan serangannya, tiba-tiba Tao itu langsung memutar tubuhnya dan kembali memberikan serangan lain pada Gilgamesh. Dan bahkan Gilgamesh yang menerima serangan itu sampai terlempar cukup jauh dengan damage yang cukup serius. Padahal harusnya Tao ini nggak mampu untuk mengikuti kecepatan Gilgamesh yang selalu di mode Silver Word-nya. Nah, jadi sebelumnya Tao ini kan habis menjalani latihan yang sangat keras bersama kakeknya di puncak pegunungan Buene. Dalam latihan itu ada satu teknik baru yang Tao pelajari dan sampai dia kuasai, yaitu Soul Attack. Simpelnya ini merupakan pukulan yang menghantamkan ki langsung ke pusat tubuh sang target. Jadi dampaknya itu nggak bocor keluar, melainkan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Makanya sebelumnya Gilgamesh yang terkena pukulan itu sampai merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Karena bagi Chen Shang, pukulan yang membuat musuh sampai terpental jauh itu nggak selalu menciptakan kerusakan yang parah pada tubuh sang target. Justru pukulan yang benar-benar bisa membunuh musuh itu terlihat sangat sederhana. Contohnya ya Soul Attack ini yang bahkan bisa dipadukan dengan banyak teknik lainnya. Walaupun ya tentu untuk bisa menguasai teknik itu pertama-tama Tao itu harus bisa lebih menyempurnakan teknik pernapasan ki-nya terlebih dahulu. Makanya dia berlatihnya itu di tempat yang sangat ekstrim seperti ini dan bahkan sambil diberikan perban yang cukup berat di tangannya. Yang setiap lilitannya aja beratnya sampai 3 kilo. Karena kan sekalian untuk meningkatkan kekuatan fisik Tao. Nah dalam pertarungannya melawan Gilgamesh ini Tao itu sudah melepaskan semua segalnya itu. Makanya fisik, kecepatan, ki, dan semua yang Tao miliki itu langsung meningkat dengan cukup drastis. Sedangkan kalau untuk alasan kenapa Tao bisa mengikuti kecepatan Gilgamesh dan bahkan mampu mendaratkan serangan padanya, yaitu dengan teknik rahasia deteksi kehadiran. Sebenarnya prinsipnya itu cukup simpel. Jadi intinya memadatkan area deteksi kehadiran yang biasa Tao gunakan dan juga membuatnya jauh lebih sensitif. Jadi jika ada serangan yang masuk ke area deteksinya itu, maka Tao bakal langsung bereaksi sebelum serangan itu mengenai tubuhnya. Walaupun ya tentu harus diimbangi dengan kecepatan dan kemampuan yang sangat tinggi supaya Tao bisa meresponnya dengan baik. Makanya sebelumnya Tao itu seperti mampu mengikuti kecepatan Silpa dan Gilgamesh yang sedang dalam mode Silver Word mereka masing-masing. Nah awalnya sebenarnya Tao itu sempat ragu apakah dirinya mampu menguasai teknik seperti itu. Karena dirinya itu memang bukan sang jenius yang selalu menang dalam pertarungan dan malahan Tao itu bisa dibilang cukup bodoh.
Tapi justru bagi Chen Shang hal itulah yang dibutuhkan untuk bisa mencapai teknik seperti ini. Karena kekalahan dan keinginan yang selalu ingin bangkit itulah yang selama ini selalu meresap ke dalam tubuh Tao yang akhirnya bakal menghasilkan refleks super kuat. Apalagi ditambah Tao yang memang bodoh. Jadi nggak perlu untuk berpikir dan serahkan saja pada refleks tubuhnya sendiri. Ya, intinya secara otomatis tubuh Tao itu bisa merespon semua serangan cepat yang masuk ke zona deteksinya. Makanya bahkan di sini di saat Gilgamesh kembali menyerang, dia pun kembali dihajar habis-habisan oleh Tao dan sama sekali nggak diberikan kesempatan untuk menerapkan serangannya. Gilgamesh sendiri sampai bingung kenapa bisa seperti itu. Nah, sebelumnya saat Gilgamesh baru terkena 2 kali serangan Tao, dia itu udah menerima damage yang cukup serius. Bahkan Dungeon Core yang di dalam tubuhnya aja sampai memberikan peringatan bahaya. Karena memang dampaknya sampai memberikan kerusakan pada Dungeon Core yang ada di dalam tubuh Gilgamesh. Jadi serangan Tao itu memang benar-benar sangat mengerikan. Makanya Dungeon Core pun sampai memberikan perintah pada Gilgamesh untuk menggunakan semua anak buahnya atau kawanan monsternya untuk ikutan menyerang. Dan juga menyuruh Gilgamesh untuk menggunakan jailbreak supaya bisa memanfaatkan medan untuk bisa membunuh Tao. Tapi kan Gilgameshnya itu nggak langsung menjalankan perintah itu, dan bahkan dia seperti sengaja menjauhkan para anak buahnya supaya nggak mengganggu pertarungannya itu. Karena ya Gilgamesh sendiri memang sangat menginginkan lawan yang mampu memberikan pertarungan sangat seperti itu. Nah, tapi kan begitu Gilgamesh kembali pulih dan kembali menyerang Tao dengan lebih kuat lagi, dia sendiri malah terusan dijadikan samsak oleh Tao dan terusan menerima serangan Tao yang cukup mengerikan. Bahkan di sini kalau kita lihat Gilgamesh itu benar-benar dihajar habis-habisan oleh Tao. Sebaliknya dengan Tao yang malah kelihatan sedang menari dengan setiap serangan dahsyat yang dia berikan pada Gilgamesh. Ya pokoknya di sini Tao itu benar-benar keren banget cuy, dan itu membuktikan kalau Tao yang saat ini memang sudah sangat bertambah kuat. Bahkan musuh yang mampu menggunakan Silver Word abadi aja nggak mampu untuk menghindar ataupun meneratkan serangan padanya. Sampai akhirnya Gilgamesh yang sudah hampir sekarat pun mengaktifkan jailbreak. Nah, sedangkan di sisi lain Silpa yang sebelumnya sudah terluka akibat terlalu memaksakan diri karena akhirnya meminum ramuan yang diberikan Tao untuk memulihkan tubuh dan energinya. Cuma kan tetap aja di sini Silpa itu masih sangat marah dan menyesali kenapa kedua pedangnya itu harus patah seperti itu. Padahal kedua pedang itu adalah pedang yang diciptakan oleh Lloyd yang juga dibantu ditempa oleh Dian. Tadinya kan Lloyd sempat memberikan satu pedang untuk Silpa yang dulunya sudah pernah Silpa gunakan dalam pertarungan. Nah, pedang itu pun hanya diperkuat lagi, dan bahkan Lloyd menciptakan satu pedang yang sama supaya menjadi sepasang. Ya, tentu itu merupakan pedang yang sangat kuat, yang juga sangat berharga bagi Silpa, karena Lloyd langsung yang menciptakan dan memberikan itu. Makanya di sini Silpa pun masih belum terima kenapa pedang itu sampai patah. Apakah aku yang memang tidak mampu menggunakannya, atau serangan Gilgamesh yang memang terlalu kuat? Ya pokoknya mau apapun itu yang pasti Silpa itu nggak akan mengampuni Gilgamesh yang sudah berani mematahkan kedua pedangnya itu. Lalu Shin pun berpindah ke tempat pasukan Cruz yang mana saat itu mereka pun sudah mendengar info kalau ada satu kawanan yang sudah berhasil dikalahkan dan bahkan bosnya dikalahkan oleh satu orang itu. Cuma karena mereka hanya mendengar ciri-cirinya yaitu pria jangkung dengan rambut putih, makanya beberapa prajurit pun sempat mengira apakah itu Marquis. Tapi kan kalau itu Marquis nggak mungkin pasukan yang melihatnya hanya menyebutnya sebagai pria jangkung dengan rambut putih. Ya sebenarnya yang mereka maksud itu adalah Gitan. Nah, di sini Cruz yang mendengar itu kan sempat teringat tentang salah satu tokoh legenda yang pernah dia dengar di masa lalu, dan bahkan dulunya Cruz itu sempat menanyakan hal itu pada Marquis. Walaupun ya di sini belum akan diceritakan lebih lanjut mengenai hal itu, karena di flashbacknya Cruz ini kita baru akan ditunjukkan tentang salah satu kemampuan spesial Silpa yang selama ini belum pernah dia gunakan lagi. Jadi seperti yang kita tahu, kalau dari dulu Cruz dan Senesil itu kan selalu berlatih pada Marquis, bahkan dari semenjak mereka masih di usia yang sangat muda. Nah, di sini kita ditunjukkan awal pertama kali Cruz yang diperkenalkan dengan Silpa yang saat itu masih sangat kecil. Tapi kan walaupun masih sekecil itu, Silpa ini udah menunjukkan aura yang cukup luar biasa. Nah, ceritanya saat itu Silpa ini pengen membeli satu pedang dengan uang tabungannya sendiri. Makanya mereka bertiga pun hanya pergi ke toko pedang yang ada di kota Salom. Tapi berhubung uang tabungan Silpa itu nggak terlalu banyak, makanya pedang yang bisa dibeli dengan uang itu pun cuma pedang dengan kualitas biasa. Dan Silpa itu nggak masalah. Nah, tapi kan di saat Silpa baru akan membeli pedangnya, banyak pedang lain di toko itu yang tiba-tiba langsung bergetar hebat dan bahkan semuanya itu langsung mendekat sendiri ke arah Silpa. Seakan mereka itu sangat ingin dipilih dan digunakan oleh Silpa. Dan semua pedang yang mendekat ke arah Silpa itu semuanya merupakan pedang dengan kualitas yang paling tinggi di toko itu. Lalu begitu Silpa menolak dan nggak membeli satu pun di antara mereka, semua pedang itu pun langsung menghancurkan diri. Ya karena Silpa tahu nggak mungkin itu bisa membeli satu pun di antara mereka dan itu harganya terlalu mahal.
makanya gak ada yang dipilih oleh Silpa. Ya tentu Cruz dan sang pemilik toko pun sangat kagum begitu melihat kegilaan itu, karena bahkan para pedang sendiri yang memang saat ingin dipilih dan digunakan oleh Silpa. Nah, sepertinya ini merupakan kemampuan spesial yang sudah Silpa punya sejak awal, dan bahkan saat itu sempat menjadi legenda baru, yaitu sang putri pedang yang bisa membuat para pedang langsung jatuh cinta padanya. Walaupun sang putri pedang sendiri malah akhirnya jatuh cinta pada seseorang yang bukan pedang, yaitu Lloyd. Lalu kembali ke pertarungan Silpa dan Tao, yang mana saat itu Gilgamesh pun akhirnya melakukan pelepasan dungeon. Jadi mereka berdua pun akhirnya diseret ke dalam wilayah dungeon Gilgamesh, yaitu Beast Mountain, yang mana itu merupakan tempat dengan puncak pegunungan es yang sangat minim oksigen. Ya pokoknya itu merupakan zona yang sangat ekstrim, yang sangat mirip dengan puncak pegunungan Buene. Nah, awalnya saat itu Gilgamesh kan terusan menyerang Tao dari atas dengan banyak tipe serangan jarak jauh yang cukup merepotkan. Jadi sangat berbeda dengan gaya pertarung Gilgamesh yang sebelumnya. Karena di sini tubuh Gilgamesh itu sudah diambil alih oleh dungeon core-nya sendiri. Makanya dia pun udah nggak bisa berpikir dan hanya bertarung dengan mengandalkan insting alaminya sendiri. Jadi cara apapun bakal dia gunakan untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Termasuk medan ekstrim ini yang merupakan wilayah kekuasaannya sendiri. Ya tentu Tao yang diserang dengan membabi buta seperti itu terusan berlari untuk terusan menghindari semua serangan itu. Tapi Tao juga jadi kesal sendiri kenapa malah dungeon core-nya yang jadi mengambil alih tubuh Gilgamesh. Dan cara bertarungnya jadi nggak karuan seperti itu. Padahal sebelumnya Tao itu sangat menikmati pertarungan itu melawan Gilgamesh. Ya soalnya sebelumnya tubuh Gilgamesh itu memang sudah terlalu banyak mengalami kerusakan. Makanya dungeon core-nya pun langsung mengambil alih tubuh itu karena sudah terlalu gawat. Nah, di sini awalnya Tao yang semakin kesal kan berniat untuk memberikan serangan balasan. Tapi sebelum dia melakukannya, tiba-tiba ada Silpa yang langsung membawanya sambil terus berlari. Karena saat itu Tao berniat menabrak serangan dahsyat Gilgamesh dengan teknik serangannya sendiri. Nah, Silpa itu kan sudah menyadari kalau serangan Gilgamesh itu memang sangat kuat. Karena pedang kuat yang Lloyd ciptakan aja bisa dia patahkan semudah itu. Makanya Silpa sengaja menghentikan Tao sebelum menabrak serangan yang sangat kuat seperti itu. Tapi tentu Silpa juga sudah punya rencana lain, yaitu intinya Silpa ini berniat menciptakan celah supaya nantinya Tao bisa menerapkan serangan terakhir dan terkuatnya. Karena energi mereka memang semakin menipis. Jadi untuk sementara Silpa itu bakal menyibukkan dan melemahkan Gilgamesh sendirian supaya Tao bisa mengumpulkan dan memusatkan energi Ki-nya kembali untuk menciptakan serangan terakhirnya. Nah di sini Silpa itu kan udah nggak punya senjata lagi, makanya Tao itu sebenarnya sempat bingung bagaimana cara Silpa untuk melakukan itu. Lalu setelah memperhatikannya lagi, Tao pun langsung sadar dan percaya kalau Silpa memang mampu melakukannya. Saat itu dengan kecepatannya yang sangat gila, Silpa pun terusan mempermainkan Gilgamesh dan mampu dengan mudah menghindari semua serangan dahsyatnya. Jadi di sini Silpa itu sengaja memperkecil jangkauan perhatiannya terhadap musuh untuk mengurangi beban pemrosesan pada otaknya. Ya intinya meminimalkan beberapa kemampuan lainnya untuk semakin mempercepat pergerakannya. Prinsipnya itu hampir sama seperti teknik rahasia deteksi kehadiran milik Tao. Karena Silpa kan memang selalu seperti itu. Dia selalu bisa berkembang dalam setiap pertarungan, yaitu dengan mengamati dan mempelajari apa yang baru dilihatnya. Saat itu Silpa pun benar-benar seperti menari dengan teknik baru yang dia ciptakan, yaitu Amaterasu Heaven's Light. Nah di tubuh Gilgamesh itu kan ada banyak pedang yang menancap, yang memang dia tancapkan sendiri. Jadi begitu Silpa mengaktifkan teknik spesial yang satunya, yaitu Amaterasu Heaven's Mace, para pedang itu pun langsung tercabut dengan getaran yang sangat kuat dan langsung mengelilingi Silpa. Seakan mereka semua saat ingin digunakan oleh Silpa, dan memang itu merupakan tujuan Silpa. Jadi saat itu Silpa pun langsung menggunakan pedang-pedang itu untuk memberikan banyak tebasan pada tubuh Gilgamesh. Bahkan perlahan tubuh Gilgamesh pun mulai terbelah dan Silpa pun berhasil untuk mengeluarkan intinya. Lalu di saat Silpa hampir mencapai batasnya dan hampir terkena gigitan Gilgamesh yang tubuhnya sudah terbelah, ada Tao yang langsung bergegas ke arahnya dan langsung menyelamatkan Silpa. Lalu setelah itu dengan kekuatan penuh mereka pun langsung memberikan serangan terakhir mereka masing-masing pada inti dan dungeon core Gilgamesh. Dan itu berhasil untuk menghancurkannya. Ya tentu setelah dungeon core-nya dihancurkan, Gilgamesh dan para monsternya pun langsung ikutan lenyap. Termasuk dungeon Beast Mountain yang barusan dia ciptakan. Sedangkan Tao dan Silpa langsung kembali ke tempat sebelumnya yang tentunya dengan kondisi tubuh yang sudah sangat kelelahan dan sudah hampir mencapai batasnya. Tapi dengan itu mereka berdua pun akhirnya berhasil untuk mengalahkan salah satu bos monster dan semua kawanannya. Walaupun kalau untuk mereka ini nggak perlu melawan para anak buah Gilgamesh, karena langsung bertarung melawan Gilgameshnya dan para anak buahnya itu nggak sempat untuk ikut campur dalam pertarungan itu.
Ya sebenarnya setelah ini dijelaskan kenapa di tubuh Gilgamesh itu ada banyak pedang yang menancap dan kenapa dia malah sengaja membiarkan itu. Tapi mari kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saweria. Ada dari Ruby Rose, Bang Bas LN suka-suka dong, hehehehe. Gue nonton animenya sih, tapi nggak baca novelnya. Dan kayaknya kalau untuk bahas saat ini enggak sih, karena udah terlalu lama juga. Thank you Ruby Rose. Lalu ada dari Sabun Mandi, lanjut bang, makin seru anjir. Oke pasti, thank you Sabun. Ya itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuro guys.